pujian kita. Karena dia yang layak ditinggikan, dia yang layak dimuliakan. Oh haleluya. Rayakan Yesus yang bangkit. Dia hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Ya. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Ya rayakan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya.
dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan jemaat HCC. Sangat senang kita dapat bertemu selepas 2 hari kita ada ibadah memperingati Paskah. Paskah di mana Yesus disalibkan, dan tema khotbah kita pada Paskah lalu adalah kuasa salib dan Simon Kirene. Lalu pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan tema kuasa kebangkitan dan Maria Magdalena. Sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa bersama-sama saya pimpin. Haleluya, haleluya. Iyalah daya syana ladaya katakanlah daya hana. Tuhan, pagi hari ini sekali lagi kami bertemu untuk merayakan kebangkitan-Mu Tuhan 2000 tahun dahulu, dan ini adalah lambang kemenangan, lambang kami boleh masuk ke dalam kehidupan yang kekal karena apa yang Engkau sudah lakukan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Pada pagi hari ini sekali lagi saya mohon kiranya kuasa Roh Kudus akan berperanan bekerja dalam hati kami masing-masing, sehingga kami terbuka, kami mau meresponi dan mau dibentuk di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, biar pada pagi hari ini sungguh-sungguh kami dapat mengalami kemenangan itu. Sebagaimana Engkau sudah menang ke atas maut, kami akan menang di dalam semua persoalan dan semua apa yang kami hadapi. Kami boleh mengatasi semuanya itu oleh karena Juru Selamat kami, Juru Mudi kami Yesus Kristus sudah menang, bukan saja di atas kubur tetapi di atas maut dan kematian. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Pada pagi hari ini kami mau merayakan kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu untuk kami semua. Terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur semua ini dalam nama Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Kita sudah berjumpa 2 hari yang lalu, di mana saya percaya Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui apa yang sudah kita kongsikan bersama, di mana seorang yang nama Simon Kirene menjadi satu teladan, satu figure di mana kita boleh terbentuk dari keadaan yang tidak ada menjadi ada, menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan dengan sesungguhnya, menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, sehingga family daripada Simon Kirene ini telah memberkati orang, bahkan menjadi berkat kepada Rasul yang teragung, yaitu Rasul Paulus. Nah, lalu pada pagi hari ini mari kita mau belajar ataupun kita mau membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-20, mulai daripada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui ini, bagaimana ini dikaitkan dengan kebangkitan Yesus dan kaitannya dengan Maria Magdalena. Ayat yang ke-11 Yohanes 20 bunyinya begini. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?
siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ayat yang kita mau ambil perhatian, kita ambil perhatian adalah ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa Maria Magdalena ini merupakan satu daripada pengikut setia Yesus. Dan kalau mengikut catatan Alkitab, di dalam Markus 16 ayat yang ke-9 itu, dia merupakan seorang yang disembuhkan daripada penyakit. Penyakit bukan penyakit yang datang daripada virus, tetapi datang daripada kuasa jahat. Dan dikatakan bahwa 7 setan ataupun roh jahat diusir oleh Yesus dari Maria, dan Maria Magdalena ini dia sembuh total. Dan di dalam kesembuhan itu, saudara-saudara, dia telah mengabdikan hidupnya untuk melayani Yesus. Sekarang mari kita lihat sebentar siapakah Maria Magdalena ini. Maria Magdalena dikatakan datang daripada satu kota ataupun bandar di tepi Tasik Galilea, di mana tempat ini adalah pusat pengeluaran ikan, ataupun di mana fishing industry sedang maju. Dan mungkin Maria ini adalah satu daripada keluarga yang menjalankan perniagaan perikanan ini, dan mereka menjadi kaya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 3 menceritakan bagaimana Maria ini menjadi pengikut Yesus. Nah, kenapa dia mengikut Yesus? Sebab saya percaya, saudara-saudara, apabila dia mengalami masalah itu, daripada seorang yang mungkin yang cantik, yang orang katakan lumayan lah, memang banyak yang meminati dia, tetapi apabila dia diserang oleh penyakit itu, banyak orang yang meninggalkan dia, dan hidupnya sudah tidak ada makna lagi. Walaupun dia anak seorang yang kaya, walaupun barangkali dia mempunyai wajah yang cantik, tetapi semua itu tidak bermakna lagi. Oleh kerana apa? Iblis mau merosakkan kehidupannya. Ini yang sangat baik pada hari ini, saudara-saudara, waktu kita mengingatkan ataupun merayakan kebangkitan Yesus. Kita mempunyai ataupun diberi kemenangan, dominion ke atas kuasa-kuasa roh jahat ini. Nah, inilah yang menjadi Maria begitu teruja sehingga dia sanggup mengikuti Yesus, karena dia mau mengekspresikan, dia mau menunjukkan terima kasihnya kepada satu pribadi yang mempedulikan dia. Dan pribadi itu adalah Yesus, karena Yesus mempedulikan bukan saja Maria, tetapi
kita semua. Namun sebelum kita pergi lebih lanjut kepada apa kaitan kebangkitan Yesus dengan Maria Magdalena, mari kita lihat dahulu bagaimana Maria itu menjadi satu titik di mana dia mengubah kehidupan Maria dan juga menjadi satu jalan untuk kita mengenal ataupun menikmati beberapa berkat yang sebelum ini tidak pernah kita pikirkan. Kita akan membaca di dalam Yohanes, ataupun kita mau meneliti kembali, belajar kembali tentang Yohanes 14, 15 dan 16 dan apa kaitannya dengan Maria. Dan kita juga akan pergi untuk meneliti di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, dan kita mau mengerti supaya jalan cerita kebangkitan Yesus itu, ataupun yang kita biasa panggil sebagai the resurrection of Jesus itu, bermakna dengan kita mengerti dengan jelas. Nah, di dalam Yohanes 14, apa yang Yesus ceritakan ataupun sampaikan kepada murid-muridnya? Yohanes 14, 15 dan 16 itu adalah satu dialog, satu perbualan di mana Yesus menceritakan tentang apa yang akan terjadi di Calvary mengenai dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa dalam sedikit masa lagi kamu akan tidak melihat aku. Sebentar kamu tidak akan melihat aku, tetapi sebentar lagi kamu akan melihat aku. Jadi mereka jadi bingung, apa yang sekejap melihat, sekejap tidak melihat, dan kemudian melihat kembali. Nah, di sini kalau kita lihat sebenarnya saudara-saudara, Yesus bercerita tentang kematiannya. Dia bukan menceritakan tentang kedatangannya yang kedua kali. Dia menceritakan tentang kematiannya, di mana dalam tempo yang dia sendiri katakan 3 hari 3 malam dia akan berada di perut bumi. Dan itu adalah satu ketika di mana murid-muridnya berduka. Tetapi selepas pada hari pertama selepas Sabat, saudara-saudara, bila Yesus bangkit, kebangkitan Yesus itu telah mendatangkan satu sukacita yang luar biasa untuk murid-muridnya. Kita yang di sini, saya percaya sudah pernah mengalami kematian di dalam keluarga. Kita boleh mengerti bagaimana begitu menyedihkan sekali orang yang kita kasihi meninggalkan kita, dan memang menjadi harapan kita, menjadi harapan untuk dapat bertemu dengan mereka. Tidak seperti apa yang dilalui oleh murid-muridnya. Dalam masa yang sekejap mereka sudah bertemu dengan Yesus. Tetapi kita yang kehilangan keluarga, saya sudah kehilangan saya punya orang tua, dan memang satu daripada saya punya tujuan hidup adalah mau bertemu dengan mereka nanti. Sebab mereka lah yang membawa saya ke dalam dunia ini. Mereka yang telah mengajar dan akhirnya membawa saya untuk percaya Yesus. Dan itu adalah satu contribution yang sangat besar dalam kehidupan ini. Nah, di dalam pasal yang ke-14 ini di Yohanes dan 15 sampai yang ke-16, Yesus menceritakan tentang 3 perkara yang sangat penting. Dia mengatakan bahwa dia akan membawa damai, dia memberi damai. Selain daripada itu, dia juga berjanji tentang Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah dia cerita tentang Bapa. Mungkin kita ingat, kita pernah berjumpa dengan Allah Bapa. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, mungkin banyak di antara kita yang sebenarnya tidak pernah mengalami Bapa itu sendiri. Nah, kita percaya bahwa Allah Trinitas itu adalah terdiri daripada Bapa, Yesus dan Roh Kudus.
Dan selama ini kita beranggapan kita sudah mengalami Bapa. Sebenarnya kalau mengikut apa yang Yesus ceritakan, kita belum pernah mengenal Yesus, mengenal Bapa. Di dalam Perjanjian Lama kita selalu melihat bagaimana sebagai contoh di dalam Kejadian, di dalam Keluaran pasal yang ketiga itu, Musa menggembalai kambing domba mertuanya, dan tiba-tiba dia melihat belukar yang terbakar. Lalu dia pergi menyimpang dan mau melihat, dan waktu dia melihat itu ada satu suara yang berkata kepadanya begini, "Musa, tanggalkan kasutmu karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus." Dan kita tahu dari sana perbualan itu membawa kepada Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi ke Mesir, memimpin orang Israel yang dijadikan hamba oleh orang-orang Mesir, keluar dari sana kembali ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Banyak orang yang memikirkan bahwa itu adalah Allah Bapa. Sebenarnya saudara-saudara, itu adalah Yesus. Kenapa Yesus? Kita lihat bahwa di dalam Perjanjian Baru, di mana ahli-ahli Taurat jarang berdebat dengan Tuhan Yesus. Dia orang katakan, engkau baru tidak pun sampai 50 tahun umur, engkau mengatakan engkau sudah ada dari dulu lagi. Sebab Yesus mengatakan, sebelum Abraham, aku sudah ada. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, before Abraham was, I am. Nah, kita pergi kepada Keluaran 3 tadi, di mana Yesus sebenarnya Yesus yang menampakkan diri kepada ataupun berbicara kepada Musa itu. Musa akhirnya bertanya begini, kalau saya pergi kepada orang Israel dan mereka bertanya kepada saya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu siapa dia? Apa namanya? Lalu apa yang saya jawab, ataupun tanyanya Musa. Lalu Tuhan berbicara kepadanya, katakan kepada mereka, nama Tuhan yang menyuruh engkau adalah Aku adalah Aku. Bahasa Ibrani-nya Iye Asher Iye. Aku adalah Aku. Dan Akulah yang menyuruh engkau untuk memimpin mereka keluar daripada Mesir. Nah, kalau kita melihat I am itu sebenarnya merujuk kepada Yesus. Maka Yesus berperanan daripada Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru. Karena kalau kita lihat di dalam penciptaan dan juga program penyelamatan manusia, Yesus yang unggul, Yesus yang menonjol di dalam semua program Tuhan ini. Itu sebab di dalam Yohanes 14, 15 dan 16 tadi yang saya katakan, Yesus menceritakan bahwa dia melalui kematiannya ini akan terjadi pengenalan manusia terhadap Roh Kudus, akan mendapat damai, dan mereka akan bertemu dengan Allah Bapa. Kita akan mengenal Allah Bapa melalui apa yang Yesus lakukan. Nah, saudara-saudara, benar apabila Yesus bangkit daripada kematiannya, orang yang pertama yang dia temui adalah Maria Magdalena. Kenapa Maria Magdalena? Kalau ada yang mengatakan begini, waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, didapati ada arahan-arahan ataupun perintahnya yang diberi kepada lelaki, tetapi lelaki ini tidak mengambil
tindakan yang cepat. Lalu pada kebangkitannya, dia memberi arahan itu kepada seorang wanita karena dia tahu apabila dia memberi arahan itu, wanita ini akan sangat cepat bertindak. Karena di dalam Yohanes 20 tadi, dia mengatakan pergi memberitakan kepada saudara-saudaraku. Dan dia memang langsung pergi memberitakan, menceritakan kepada Petrus dan juga murid-murid yang lain. Bila dia pergi, memang ada di antara mereka ataupun mereka sebenarnya tidak begitu percaya tentang hal itu. Oleh karena apa? Karena mereka tahu latar belakang Maria Magdalena yang colorful, orang bilang. Ada masalah, kalau sekarang ini mungkin itu masalah mental. Jadi mungkin si Maria ini karena terlalu mengagumi Yesus. Dan waktu Yesus disalibkan, waktu Yesus mati, lalu gangguan itu mungkin datang balik. Itu yang mereka pikirkan tentang Maria. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Maria sebenarnya sudah pulih total. Dan dia menyampaikan berita untuk menceritakan kepada mereka bahwa pesanan Yesus yang akan bertemu mereka di Galilea selepas dia bangkit itu disampaikan dengan jelas. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, Injil Yohanes 14, 15 dan 16 itu dia mengandungi satu message di mana manusia akan mendapat damai, mengalami Roh Kudus, dan juga kita akan mengenal Bapa. Nah, di dalam Alkitab tidak begitu banyak yang diceritakan tentang Bapa dengan begitu teliti sekali, dengan begitu jelas sekali, kecuali di dalam buku Daniel. Itulah makanya pada pagi hari ini kita mau pergi ke buku Daniel dahulu sekejap. Daniel pasal yang ke-7, saya akan memberi ringkasan apa yang sebenarnya terdapat di dalam Daniel pasal yang ke-7 ini. Di dalam Daniel pasal yang ke-7, dia menceritakan tentang ada satu pribadi yang dikenali sebagai yang lanjut usia. Yang lanjut usia ini ataupun Ancient of Days di dalam bahasa Inggris dia, ini sebenarnya merujuk kepada Allah Bapa. Nah, apa yang terjadi? Saya cuma memberi gambaran ataupun ringkasan tentang Daniel pasal yang ke-7 ini. Dalam Daniel pasal yang ke-7 menceritakan bagaimana ada satu senario yang bermula dengan Daniel melihat 4 binatang. Binatang ini dikatakan sangat dahsyat. Binatang yang pertama itu adalah binatang yang kita lihat dikatakan sebagai singa, dan dia mempunyai sayap. Tetapi sayap itu akhirnya dipatahkan ataupun dicabut. Binatang yang kedua merupakan beruang, dan di dalam mulutnya dikatakan ada tulang, ada tiga batang tulang. Yang ketiga, binatang itu dikenali sebagai rupanya seperti macan tuntul, dan dia juga ada sayap. Dan yang keempat adalah satu binatang yang sangat luar biasa dahsyat. Dia ada tanduk, 10 tanduk, kemudian tanduk itu patah, kemudian tumbuh lagi satu tanduk kecil. Dan ini adalah satu gambaran yang kalau kita membacanya secara sepintas lalu mungkin kita tidak mengerti. Tetapi apa yang saya mau katakan di sini, saudara-saudara, adalah Daniel melihat tentang kekuasaan ataupun kuasa daripada iblis yang digambarkan dalam bentuk binatang-binatang ini. Kemudian di akhir daripada Daniel 7 ini menceritakan tentang binatang yang bertanduk 10 itu, kekuasaannya, kemampuannya, otoritinya dipatahkan. Nah, daripada 4, satu sudah dikalahkan ataupun
ditarik dominannya ke atas manusia. Yang ketiga itu pun sebenarnya sudah hilang kuasanya. Cuma mereka diberi masa untuk mereka beroperasi, berperanan sampai kepada kesudahan ataupun penggenapan program Tuhan di atas permukaan bumi ini. Nah, yang saya mau kita mengerti di sini adalah saudara-saudara, satu, binatang itu yang merupakan pengaruh ataupun kuasa iblis, dia akhirnya dipatahkan oleh satu pribadi yang kita lihat di dalam ayat yang ke-13, Daniel 7 ayat 13, aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, son of man, datang kepada yang lanjut usia dan ia dibawa ke hadapannya. Kenapa dia datang kepada yang lanjut usia dan apa dia punya tujuan? Inilah saudara-saudara, dia datang, dia mau supaya ada satu pengadilan dijalankan. Pengadilan itu apa? Dia mau mengambil kembali apa yang sudah hilang, terhilang gara-gara Adam melanggar ataupun ingkar akan apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia, perintahkan kepada dia supaya jangan melakukan yang ini. Tetapi akhirnya kita tahu bahwa dia jatuh, dan inilah Yesus datang ke hadapan yang kita lihat pengadilan ataupun court of heaven. Ini ada satu pengajaran tentang court of heaven ini, dan di depan ataupun di dalam mahkamah surga ini dibuat satu pengadilan, dan pengadilan itu akhirnya di mana diberi satu penghakiman, diberi satu judgment bahwa binatang itu ataupun iblis dikalahkan. Nah, saudara-saudara, sangat menarik sekali apa yang terjadi. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat, bermula daripada ayat yang ke-8 dan 9 itu, dia menceritakan tentang Yesus turun ke tempat yang paling dalam, di mana bermakna Yesus juga naik. Kalau dia sudah turun, dia juga naik ke tempat yang tinggi. Dan dia pergi ke tempat yang dalam, ke tempat yang paling bawah itu tujuan untuk mengambil ataupun meniadakan, untuk membatalkan kuasa yang diambil oleh iblis, yaitu kuasa kubur, kuasa kematian, kuasa neraka. Itu dipatahkan oleh Yesus. Dan bersamaan dengan itu, selain daripada membatalkan ataupun mematahkan kuasa daripada iblis ini, Yesus juga dikatakan membawa tawanan-tawanan, yaitu orang-orang kudus. Dan kita boleh lihat itu di dalam Matius 27, di mana orang-orang kudus, orang-orang suci dilihat naik ke tempat tinggi, dan Yesus mengantar mereka ke surga. Nah, daripada kalau kita ada masa, mungkin kita akan membahas juga ataupun kita akan belajar tentang Daniel pasal yang ke-7 ini dengan lebih jelas, supaya kita mengerti bagaimana Bapa ataupun Allah Bapa itu berperanan untuk memulihkan sesuatu melalui Yesus. Dan Yesus mendapat penghakiman itu ataupun perintah surgawi untuk dia membatalkan, untuk dia dapat membatalkan kuasa kubur, kuasa kematian dan kuasa neraka itu melalui kematiannya. Karena dia sendiri membawa darahnya pergi kepada Allah Bapa, dan Allah Bapa telah menerima persembahan daripada Yesus itu, yaitu darah yang kudus. Dan itulah yang membuat tirai bait suci itu dikatakan waktu Yesus mati, dia koyak dari atas sampai bawah, dan kita semua saudara-saudara boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Dan walaupun kita ini berdosa, tetapi kita layak pergi di sana. Bukan karena kita ini bagus, bukan karena kita ini luar biasa, tetapi karena apa yang Yesus sudah sempurnakan di kayu salib. Nah, kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-20 tadi.
kaitan cerita tentang Bapa ini dengan Maria Magdalena. Nah, di dalam ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada Maria begini, "Jangan engkau memegang aku." Kalau dalam bahasa Inggrisnya, "Don't touch me. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu." Ini yang terjadi. Ini adalah satu pesan, satu amanat yang diberi oleh Yesus sendiri kepada manusia melalui Maria, di mana dia mengatakan, "Sekarang Bapakku itu adalah Bapamu." Nah, ini yang sangat manis, sangat indah, saudara-saudara. Memang selama ini kita ada encounter, kita ada relationship, perhubungan yang intim dengan apa yang kita sebut sebagai Yesus Kristus Juru Selamat, ataupun dia yang memperkenalkan dirinya sebagai I am, the great I am. Di dalam Yohanes 8 itu, Yohanes 8 ayat 58, di mana dia mengatakan, "Sebelum Abraham ada, aku sudah ada." Ataupun di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas sedikit, "Before Abraham was, I am." Maka Yesus itu dikenali sebagai I am, the great I am. Nah, lalu pada masa ini kita ada perhubungan yang intim. Kita boleh ada perhubungan yang intim dengan Allah Bapa, dengan Yesus dan juga Roh Kudus. Kalau kita lihat saudara-saudara di dalam Perjanjian Lama, tidak ada seorang pun yang boleh bertemu dengan Allah Bapa dan tidak ada akibat. Orang yang bertemu dengan Allah Bapa, kalau bukan karena Yesus, kalau kita bertemu dengan Allah Bapa, kita musnah. Tetapi oleh karena darah Yesus, Dia sudah membenarkan kita, Dia sudah menyuci, menguduskan kita, sehingga kita boleh dengan yakin dan dengan berani, bukan berani yang tiada pasal-pasal. Kita boleh masuk dan bertemu dengan Allah Bapa di tempat yang Maha Kudus oleh karena apa yang Yesus sudah lakukan, yaitu darahnya yang kudus itu telah membungkus kita. Lalu pada waktu kita bertemu dengan Bapa, Dia bukan melihat kita sebagaimana kita adanya, tetapi Dia melihat darah Yesus yang sudah membungkus kita, dan Dia melihat Yesus di depan dan kita di belakang. Yesus yang tiada cacat celah, itu yang Dia lihat di dalam kita. Nah, saudara-saudara, sebagaimana yang Yesus mengatakan, sebagaimana Yesus menjanjikan damai, Roh Kudus dan juga Bapa, kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21, Yesus mengatakan begini, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini adalah di mana pada waktu malamnya, ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datang Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini yang Yesus janjikan. Dia menjanjikan damai sejahtera. Manusia berusaha untuk mencari damai, tetapi kalau bukan itu damai daripada Yesus, damai yang kita miliki itu adalah palsu yang tidak bertahan. Dan di ayat yang ke-21, Dia menggenapi apa yang Dia janjikan. "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." So, kita lihat saudara-saudara adalah duta damai, ambassador of peace. Sebab yang mengutus kita adalah Raja Damai, dan kita ini dilengkapi dengan damai untuk menyampaikan damai kepada manusia. Ayat yang ke-22 berbunyi begini, Yohanes 20 tadi, "Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus." Ini dua janji Yesus di dalam
Yohanes 14, 16 dan 15 dan 16 itu, dia menjanjikan dua perkara ini, dan ini betul-betul terjadi. Dia menggenapinya. Apa yang dia janjikan, dia deliver. Kenapa dia deliver? Karena dia memilikinya. Dia ada kuasa untuk memberinya. Bukan seperti kita kadang-kadang pandai berjanji tetapi kita tidak dapat menggenapi ataupun orang bilang fulfill apa yang kita janjikan. Tetapi Yesus sangat luar biasa, saudara-saudara. Dia memberi yang terbaik, tidak boleh diperolehi oleh manusia di bumi, tetapi dia memberikan kepada kita yang terbaik. Nah, ini adalah diberitakan ataupun disampaikan melalui satu pribadi, yaitu Maria Magdalena. Itu sebab melalui Maria Magdalena ini, berita tentang damai sejahtera itu, pengalaman ataupun mengalami Roh Kudus itu diteruskan sehingga pada hari Pentakosta, dalam Kisah Para Rasul yang pernah kita pelajari dan selidik bersama itu, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, Tuhan boleh saja menggunakan siapa-siapa untuk menjadi saluran. Sama seperti ada orang mengatakan bahwa Maria adalah seorang yang spesial. Tuhan boleh menggunakan siapa saja untuk menjadi saluran berkat. Sama seperti Maria Magdalena ini, Tuhan boleh pakai saja barangkali Dorcas ataupun siapa. Tetapi Tuhan menggunakan ataupun memakai Maria Magdalena karena dia tahu isi hati daripada Maria Magdalena ini. Dia tahu bahwa apabila dia diberi satu penugasan, dia akan melakukannya karena hatinya berpaut, sudah melekat dengan Tuhan. Lalu pada hari ini, saudara-saudara, kalau kita lihat, meneliti dengan lebih lanjut tentang Maria Magdalena ini, nama Maria Magdalena disebut lebih kurang mengikut penelitian 15 kali. 15 kali disebut di dalam Injil Sinoptik. Ada beberapa di antara murid Yesus yang 12 itu, 7 daripadanya nama mereka disebut lebih daripada 10 kali. 5 orang mereka yang disebut hanya kurang daripada 10 kali, yaitu Matius disebut sebanyak 6 kali, Bartolomeus 4, Thaddeus 3, Yakobus anak Alfius 3 kali, dan Simon Zealot 4 kali. Tetapi kalau kita melihat Maria Magdalena, dia disebut lebih daripada 10 kali, yaitu 15 kali, melebihi murid-murid Yesus sekali, karena ada sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, kita boleh siapa saja. Mungkin kita jemaat yang biasa, bukan pemimpin di dalam gereja, tetapi Tuhan boleh memakai. Dia melihat hati yang betul-betul mau melayani, hati yang melekat dengan dia. Bukan diukur dari segi kedudukan kita di dalam gereja. Inilah yang pada hari ini, saudara-saudara, kita dapat belajar bahwa kita diberkati oleh karena melalui seorang wanita yang nama Maria Magdalena. Firman itu dilanjutkan. Apa yang Yesus mau sampaikan dilanjutkan melalui satu channel yang bermula daripada Maria Magdalena. Itu sebab seperti yang di dalam Bible study, kalau saudara-saudara masih ingat Bible study kita yang lalu, di mana ada beberapa hamba Tuhan yang berbicara tentang apa yang kita sedang alami sekarang, yaitu wabak COVID-19 ini. Selepas daripada ini, Tuhan mau memakai banyak orang. Mungkin selama ini bukan berarti bapak-bapak ataupun lelaki tidak dipakai, tetapi mungkin selama ini wanita-wanita yang dipakai oleh Tuhan tidak begitu banyak. Tetapi Tuhan mau memakai dengan banyaknya. Dia akan memakai apa saja peralatan ataupun bejana untuk menyampaikan firman, yaitu baik wanita
baik anak-anak muda, dan seperti apa yang kita lihat bahwa Tuhan akan menggunakan wanita dan anak muda dengan luar biasa pada hari-hari yang terakhir ini. Karena mereka ini ternyata dan terbukti adalah bejana-bejana, peralatan yang boleh menyampaikan kabar keselamatan itu ke seluruh dunia. Nah, saya mengharapkan bahwa selepas daripada wabak yang kita sekarang hadapi, akan banyak tampil, akan muncul banyak wanita-wanita daripada HCC yang akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Yesus. Saya ajak supaya wanita-wanita perlengkapkan diri kamu. Perlengkapkan kita punya iman supaya kita sesuai, layak dipakai oleh Tuhan. Saya lihat di dalam gereja kita, orang yang paling banyak, jemaat yang paling banyak adalah wanita. Memang banyak lelaki, tetapi lelaki dia ada kualiti tertentu. Lelaki tetap berperanan sebagai ketua, tetap berperanan sebagai imam. Pada masa yang sama Tuhan mau menggunakan semua orang, termasuk anak-anak. Haleluya. Nah, pagi hari ini firman ataupun perkongsian yang saya sampaikan kepada kita hanya singkat, di mana kita melihat kebangkitan Yesus itu, kuasa kebangkitan Yesus itu telah disalurkan kepada manusia melalui satu pribadi, satu wanita yang bernama Maria Magdalena, dan melalui Maria Magdalena bangsa-bangsa manusia diberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak karena kami telah belajar daripada pribadi Maria Magdalena. Pada mulanya Tuhan, dia memiliki kekayaan. Dia memiliki rupa yang elok. Namun apabila dia diserang oleh kuasa jahat, dia sepertinya tidak ada makna untuk hidup dan tidak mempunyai nilai sebagai manusia. Namun apabila dia dipulihkan oleh-Mu Yesus Kristus, dia sangat bersyukur dan berterima kasih, dan akhirnya dia mengabdikan hidupnya. Dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Engkau. Dan karena Engkau melihat hatinya yang begitu luar biasa mengasihi Engkau, Engkau memberi penghormatan kepadanya untuk menyatakan diri pada waktu Engkau bangkit daripada kematian Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu supaya kami juga menjadi orang yang dekat di hati-Mu, sehingga apa yang Engkau mau nyatakan kepada dunia, Engkau beritahu kepada kami, Engkau nyatakan kepada kami, karena itu adalah satu penghormatan yang luar biasa sekali. Tuhan, terima kasih banyak untuk semua yang sudah kami dengar. Kiranya firman ini akan dimeterai oleh Roh Kudus, dan itu akan menjadi kekuatan kami, menjadi bimbingan kami di masa yang akan datang. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur semua ini dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, kita akan terus masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan membaca 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-25 sebagai dasar kita untuk mengambil perjamuan kudus. Untuk makluman saudara-saudara, sebenarnya saya dan family kami sudah mulai mengambil perjamuan kudus untuk tempo 1 minggu, yaitu 7 hari. Karena perayaan kebangkitan Yesus ini dirayakan selama 1 minggu, yaitu bermula daripada Paskah sampai kepada kebangkitan. Nah, oleh sebab itu kami telah memutuskan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Mereka mengambil perjamuan kudus hari-hari, setiap hari selama 1 minggu. Nah, bagi kita yang tidak sempat barangkali mengambil perjamuan kudus sebelum ini, saya ajak kita, kalau ada kesempatan,
mari kita mengambil perjamuan kudus supaya kita terus-menerus membuat satu deklarasi pengharapan. Deklarasi pengharapan yaitu kita tahu bahwa Yesus akan datang dan kita akan menunggu itu. Itu adalah satu penantian yang sangat-sangat baik. Bukan penantian yang menjemukan, tetapi satu penantian yang membawa sukacita dan pengharapan. Nah, di dalam 1 Korintus 11 itu, dia mengatakan begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sementara pujian di Golgota dinyanyikan, mari kita semua bersiap untuk mengambil roti dan juga mengambil cawan sambil kita mau merenungkan. Kalau selama ini ada pelanggaran-pelanggaran yang kita rasa membuat kita jauh daripada Tuhan, jangan sedih. Anak-anak Tuhan dia ada provision, dia ada satu privilege di mana apabila kita ada ketelanjuran, kita boleh datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan dia mengampuni. Dan bila dia mengampuni, kita boleh rasa itu. Kita boleh rasa bahwa rasa bersalah, guilty consciousness itu hilang. Oleh kenapa? Karena darah Yesus yang tertumpah itu telah menyucikan kita. Haleluya. Dosa perbuatanku, oh darahnya yang hapuskan dosaku.
Kalau kita sudah bersedia, seperti yang dikatakan oleh firman, Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu mengucap syukur, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan, kita makan, dan ini kita lakukan sebagai peringatan akan Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Tuhan, sekali lagi kami mau mengucap syukur kepadamu karena kami ada penghormatan untuk mengambil perjamuan kudus, makan daripada roti, minum daripada cawan. Ini bukan sesuatu yang semua orang dapat menikmati, walaupun itu ditawarkan kepada semua manusia, tidak mengira latar belakang warna kulit, tetapi ditawarkan kepada semua manusia dan tidak banyak manusia yang meresponinya. Kami adalah di antara orang-orang yang meresponi untuk mengambil perjamuan kudus ini karena Engkau telah menebuskan kami daripada dosa-dosa kami dan kami sekarang adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami adalah di dalam kategori orang yang dipanggil sebagai warga surga. Untuk itu Tuhan, sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali, sementara kami mengisytiharkan bahwa Engkau akan datang, kami mau supaya Roh Kudus memberi kemampuan kepada kami, supaya kami dapat menjaga kekudusan kami, supaya kami dapat menjaga keselamatan kami dengan takut dan gentar, sehingga pada waktu Engkau memanggil kami, kami semua siap untuk melewati dunia ini. We were already prepared to pass over into a new place, yaitu di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur semua ini di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang sudah menang daripada kematian, yang itu adalah menjadi milik kami juga, yaitu kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin.